warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa belajar matematika pada pertemuan kelima. Jadi hari ini adalah sudah pertemuan kelima, dan materi kita hari ini nanti adalah tentang garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jika sudah, tolong sebelum mengikuti pembelajaran, kalian usahakan sudah melakukan absensi pada pagi hari ini. Absensi ada di poin 1.1. Silahkan kalian klik dan kalian melakukan absensi. Jika setelah melakukan absensi, silahkan kalian siapkan buku catatannya, buku catatan matematikanya. Silahkan materi, contoh soal dan lain-lain yang berupa gambar itu dibuka, kemudian disalin di buku catatan kalian, agar nanti dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi silahkan kalian nanti catat di buku catatan. Jika ada sesuatu yang penting, silahkan tambahkan nanti di buku catatan seperti layaknya kalian mengikuti pembelajaran tatap muka. Oke, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan di rumah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Jadi materi kita nanti adalah tentang garis singgung, yaitu nanti garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Sebelum kita ke GSPL sama GSPD, yaitu sebelumnya adalah ke definisi garis singgung. Garis singgung lingkaran adalah garis singgung yang menyinggung sebuah lingkaran di suatu titik. Jadi itu di samping kanan kalian dapat lihat ada sebuah lingkaran, di situ ada garis-garisnya itu menyinggung namanya. Menyinggung ini dia menyentuh lingkaran kayak gitu garisnya. Seperti itu. Kemudian kita berikutnya akan ke ini. Jika nanti kalian menemukan hal seperti ini, jadi ini ada sebuah lingkaran, kemudian dia ditarik sebuah garis, dua garis yang menyinggung lingkaran tersebut, dan kemudian yang tengah itu, sehingga dia membentuk sebuah layang-layang. Di sini kita dapat menentukan luas layang-layang dengan dua cara. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan rumus asli dari layang-layang tersebut, yaitu setengah kali OB. OB ini adalah diagonal 1 dan kali AC. AC ini adalah diagonal kedua. Atau kalian bisa menggunakan 2 kali segitiga OAB. Karena apa? OAB sama OBC ini adalah luasnya sama. Maka kita bisa menggunakan 2 kali segitiga OAB kayak gitu. Nanti ada penerapannya, silahkan kalian lihat. Nanti untuk penyelesaiannya nanti kita bahas bareng-bareng dengan Bu Alif seperti itu ya. Nah, ini baru penerapan dari garis singgung yang biasa. Yuk kita bahas bareng-bareng. Jika OC sama dengan 9 cm, jadi ini saya tulis OC ini adalah 9, kemudian BC itu adalah 12, ini di sini adalah 12. Hitunglah panjang OB. Lihat, ini catatan bahwa jari-jari sama garis singgung ini dia selalu saling tegak lurus. Jari-jari sama garis singgung ini saling tegak lurus. OC itu adalah jari-jari, sedangkan BC-nya itu adalah garis singgung, kayak gitu. Itu dia saling tegak lurus. Maka di situ diberi keterangan bahwa OC dan BC ini saling tegak lurus. Gitu. Nah, maka di sini karena dia saling tegak lurus, otomatis garis yang saling tegak lurus adalah dia membentuk sudut siku-siku. Jadi OCB itu adalah siku-siku. Nah, setelah itu maka OB ini dia di depannya sudut siku-siku. OB ini adalah sisi miring. Maka untuk mencari OB kita gunakan rumus Pythagoras. Begitu. Jadi ini penerapan dari bab sebelumnya ya. Nah, masih terpakai kan? Jadi kita akan selesaikan yang A, yaitu akan mencari OB. OB ini adalah sisi miring.
ingat sisi miring dia adalah nanti dijumlah ya, dijumlah dari sisi yang lain yaitu 9 sama 12 dan masing-masing ini dia dikuadratkan nantinya. Maka kita hitung. Yaitu 9 kuadrat ini adalah 81, kemudian 12 kuadrat ini 144, sehingga 81 ditambah 144 ini didapatkan akar 225, maka akar 225 ini adalah 15. Gitu. Sebenarnya kita bisa menerapkan triple Pythagoras dari ini, yaitu ini ternyata dia kelipatan dari triple yang 3, 4, 5, 9, 12. Nah, 3 kali 3 itu 9, 4 kali 3 itu adalah 12, maka 5 kali 3 ini adalah jawabannya 15. Ini kalau kita pakai triple langsung tanpa menggunakan rumus seperti itu. Kemudian yang B, luas OABC. Luas OABC ya. Untuk yang B ini adalah luas OABC. Jadi luas OABC ini adalah kita menggunakan rumus yang 2 kali luas OBC. Dan harus mencari luas OBC terlebih dahulu. OBC ini adalah 33. Jadi yang B ini kita cari luas OBC terlebih dahulu. Luas OBC itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas sama tinggi yang digunakan itu adalah OC sama BC, karena OC sama BC ini dia saling tegak lurus. Jadi OC jadi setengah, kemudian OC nya itu adalah 9, kemudian BC nya adalah 12, maka yang 2 ini bisa kita coret dengan 6. 9 kali 6 adalah 54. Ini luas OBC. Maka luas OABC atau luas layang-layang bisa kita gunakan bahwa 2 kali luas OBC yaitu 2 kali 54 didapatkan hasilnya adalah 108 cm pangkat 2, seperti itu. Oke, sampai sini apakah sudah selesai mencatat? Kalau sudah selesai mencatat, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi kemudian untuk pertanyaan yang C ini, panjang AC nanti yang ditanyakan. Nah, AC ini adalah salah satu diagonal dari bentuk layang-layang itu. Maka kita bisa gunakan rumus dari kita bisa gunakan rumus layang-layang. Ini saya hapus yang tadi saya hapus dulu. Ini saya gunakan untuk mengerjakan untuk jawaban yang C. Jadi kita gunakan luas layang-layang yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka di sini setengah, diagonal satunya kita bisa gunakan AC, sementara D2 nya ini kita bisa gunakan BO. Maka setengah AC itu belum diketahui atau yang ditanyakan nanti ya. Kemudian BO ini adalah sisi miring tadi atau OB ya. OB ini adalah 15. Dan oh ya, untuk luas, karena ini kan yang dimaksudnya adalah luas layang-layang. Luas layang-layang itu ini yaitu 108 cm. Maka di sini saya tulis 108 ya. Maka ini 108 kali 2. 108 kali 2 ini adalah 216 sama dengan 15 AC. Maka didapatkan AC ini adalah 216 per 15, yaitu didapatkan hasilnya 14,4 cm. Jadi ini AC ini adalah 14,4 cm dari 216 per 15, seperti itu. Oke, jadi ini mengenai garis singgung. Silakan jika ada pertanyaan mengenai garis singgung, silakan bisa japri saya melalui WA jika ada pertanyaan. Kemudian berikutnya adalah kita ke berikutnya adalah ke garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Kalau tadi garis singgung secara umum, ini garis singgungnya dia menyinggung dari luar sama dari dalam. Gambarannya
Jadi titik A sama titik B, lihat, jadi dia adalah menyinggung dari luar, beda dengan ini yang gambar berikutnya. Lihat, titik A sama B itu dia menyinggungnya lewat dalam. Nah, nanti rumus yang digunakan kalau garis singgung persekutuan luar adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat min R besar min R kecil kemudian dikuadratkan, dimana L ini adalah GSPL atau garis singgung persekutuan luarnya, P ini adalah jarak titik pusat lingkaran kecil dengan lingkaran besar, R besar ini jari-jari yang besar, R kecil ini jari-jari yang kecil. Bedanya apa sih dengan rumus dari garis singgung persekutuan dalam? Bedanya di sini. Kalau tadi D-nya ini L kuadrat ya kan. Nah, bedanya ini di sini. Kalau dalam garis singgung persekutuan luar itu R besar dikurangi R kecil, sedangkan kalau garis singgung persekutuan dalam ini R besar ditambah. Bedanya itu ya. Kalau dalam garis singgung persekutuan luar itu ini jari-jarinya dikurangi, sementara kalau dalam garis singgung persekutuan dalam ini jari-jarinya ditambah. Cara kita mengingat-ingat itu seperti itu. Oke, lanjut kita akan ke latihan-latihan soal tentang garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini. Jadi untuk contoh pertama dan kedua ini adalah pertanyaan langsung. Ketika ditanya GSPL-nya berapa, GSPD-nya berapa, gitu. Jadi untuk yang ini itu adalah tentang garis singgung persekutuan dalam terlebih dahulu. Ya, jadi garis singgung persekutuan dalam ini contoh nomor 1. Apa saja sih yang diketahui? Kita baca soal ceritanya terlebih dahulu. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari 14 cm dan 4 cm. Jadi 14 sama 4 ini adalah jari-jari besar sama kecil. Maka 14 ini sebagai R besar, sementara 4 cm ini sebagai R kecil. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Jadi nanti kita disuruh mencari nilai D jika jarak antara kedua titik pusatnya itu adalah 30 cm. Jarak titik kedua pusatnya ini adalah P ya. Jadi ini adalah P, jarak titik kedua pusat lingkaran. Maka karena yang ditanya D, maka kita bisa gunakan rumus D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dengan, kalau dalam GSPD jari-jari itu ditambah, berarti R besar ditambah dengan R kecil kemudian dikuadratkan. Sekarang kita bisa masukkan nilai P. Nilai P itu adalah 30 kuadrat dikurangi dengan jari-jarinya adalah 14 ditambah dengan 4 kemudian dikuadratkan. Maka di sini 30 kuadrat itu hasilnya adalah 900. 14 tambah 4 itu 18. 18 kalau dikuadratkan itu adalah 324. Maka didapatkan 900 dikurangi 324 adalah 576. Ini masih berbentuk D kuadrat. Maka untuk mencari nilai dari D, maka kita akarkan. Akar dari 576 itu adalah berapa? 576 ini adalah 24 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam ini adalah 24 cm ya. Nah, itu caranya. Kemudian berikutnya ada contoh ini tentang garis singgung persekutuan luar. Oke, kita coba seperti tadi, yaitu apa sih yang diketahui, apa saja. Kita baca soal ceritanya. Diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Di sini pusatnya P sama Q. Jarak P ke Q berarti dari titik pusat lingkaran yang besar ke titik pusat lingkaran yang kecil ini 26 cm. Berarti ini sebagai P-nya 26 cm. Panjang jari-jari lingkaran masing-masing. Jadi jari-jari lingkarannya ini adalah 12 sama 2, berarti ini sebagai R besar dan ini sebagai R kecil. Hitung panjang garis singgung persekutuan luar, berarti yang ditanya adalah L-nya. Maka kita bisa gunakan rumus L kuadrat sama dengan
kuadrat. 26 kuadrat ini 676 dikurangi 12 kurangi 2 itu kan 10. Kalau dikuadratkan berarti 100. Maka ini adalah 576, maka nilai L itu adalah akar dari 576, ini adalah 24 cm. Jadi ini panjang garis singgung persekutuan luarnya itu adalah 24 cm. Oke, kita ke soal berikutnya. Jadi ini untuk soal berikutnya ini sudah enggak GSPD atau GSL. Ini masih berkaitan dengan GSPD GSL, cuman yang ditanya nanti bisa titik pusatnya atau bisa jari-jarinya kayak gitu ya, gimana? Yuk kita pelajari ya, kita bareng-bareng untuk soal berikutnya. Oke, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi ini GSPD-nya sudah diketahui, yaitu nilai D itu 8 cm. Ini adalah D-nya, D 8 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 17 cm, berarti jarak titik pusat kedua lingkaran ini 17 cm sebagai nilai dari P. Dan panjang jari-jari salah satu lingkaran ini 10. Kita belum tahu 10 cm ini sebagai R besar apa R kecil kayak gitu. Nah, nanti untuk 10 cm ini nggak usah dimasukkan dulu, kita masukkan pada akhir-akhir saja ya. Sekarang saya masukkan rumusnya karena ini berkaitan dengan GSPD, berarti saya masukkan rumus dari GSPD, yaitu rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dengan R-nya dijumlahkan kemudian dikuadratkan. D kuadrat adalah 8 kuadrat, P kuadratnya adalah 17 kuadrat dikurangi, ini kita biarkan dulu seperti ini. Maka ini nah ini kita bisa pindah ruas ke kiri, itu kan dia berbentuk main kan, kalau pindah ruas ke kiri kan jadi positif. Jadi kalau di kiri nanti jadinya mainnya hilang, jadi tinggal R plus R kecil dikuadratkan. Nah sekarang 17 kuadrat kemudian 8 kuadrat kalau pindah ke kanan jadi min 8 kuadrat, maka nilai dari R besar plus R kecil dikuadratkan itu adalah yang 17 kuadrat. Nilai dari 17 kuadrat adalah 289 dikurangi 64. Maka di sini untuk menghilangkan kuadrat kita bisa gunakan akar dari 289 dikurangi 64 ini adalah 225. Berarti R besar ditambah R kecil ini nilainya adalah 15. Nah 10 sama berapa akar 15? Berarti kan kita gunakan 10 sama 5, berarti yang 10 itu R besar dan R kecilnya ini adalah 5. Jari-jarinya 10 sama 5 kayak gitu ya. Jadi di sini R besarnya itu adalah 10, kemudian R kecilnya ini adalah 5, sehingga kalau dijumlahkan jari-jari ini jumlahnya adalah 15 cm kayak gitu. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Jadi ini GSPL atau garis singgung persekutuan luarnya yang diketahui. Maka di sini L-nya adalah 12 cm. Jika panjang jari-jari lingkaran 11 sama 2, berarti ini yang sebagai R besar dan yang belakang ini R kecil. Maka jarak pusat dua lingkaran ini yang ditanya P-nya. Kalau tadi jari-jarinya sudah, sekarang yang ditanya adalah P-nya. Maka kita gunakan rumus L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi dengan, kalau GSPL ini jari-jarinya dikurangi. Terus kita masukkan nilai L ini adalah 12 kuadrat sama dengan nilai P nya ini nanti yang dicari, kemudian nilai R besar R kecilnya adalah 11 dikurangi 2 kuadrat, maka 12 kuadrat 144 sama dengan 2 kuadrat dikurangi 11 kurangi 2 ini 9, kalau dikuadratkan 81 kita pindah ruas ke kanan,
Jadi 144 plus 81 sama dengan C. Maka 144 ditambah 81 ini adalah 225. Ini adalah P kuadrat. Maka nilai dari P itu adalah akar dari 225 yaitu 15. Jadi ini panjang P itu adalah 15 cm. Jadi mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu untuk materi hari ini, yaitu mengenai garis singgung persekutuan luar sama garis singgung persekutuan dalam. Oke, jika ada pertanyaan dan lain-lain silakan bisa hubungi Bu Alif lewat WA Japri ya, seperti itu. Oke. Setelah kalian mendengarkan penjelasan pada hari ini, silahkan kalian bisa mengisi umpan balik yang ada di poin 3.5. Jadi itu umpan balik yang terkait dengan materi hari ini ya. Tuh, silakan kalian isi dengan sejujur-jujurnya. Jika sudah, silakan kalian kerjakan tugas yang saya berikan pada hari ini. Dan tugas-tugas sebelumnya, jika belum dikerjakan, silakan segera dikerjakan. Jangan menunda-nunda yang menjadi tanggung jawab kalian. Itu merupakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa. Tolong Bu Alif tunggu, bisa dikirimkan lewat Classroom atau bisa dikirimkan lewat WA, seperti itu. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.